Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami yang bertema COVID-19 dengan anggota Fadila 234306, yang kedua itu Gusti Nanda 234312, yang ketiga itu Robi Martoni yaitu 234326. Selanjutnya itu penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Robi Martoni. Kepada Robi Martoni disilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas teori singkat mengenai aplikasi COVID-19 Tracer. Yang pertama yaitu kami menggunakan API, yaitu Application Programming Interface adalah suatu mekanisme yang memungkinkan dua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi. Yang kedua yaitu Tools Volley, yaitu suatu library yang digunakan untuk penggunaan jaringan untuk mendapatkan data dan mengirimkan data dengan mudah. Selanjutnya, next Dila. Yaitu pada dependensi ini, kami menambahkan suatu library. Yang pertama yaitu library Volley, yang kedua library app combat, yang ketiga library test espresso, yang keempat library GitHub Blackfish, yang kelima library Curfew, yang keenam library 9 all Androids, yang ketujuh library Leo Simple Arc Loader, yang selanjutnya library GitHub Bumtouch. Next Dila. Untuk cara pemanggilan API-nya, kita bisa menggunakan suatu sintaks yaitu private void fetch data, di mana di sini kita dapat memasukkan link API-nya. Next. Ini untuk cara yang kedua masih sama seperti cara yang pertama. Sedangkan untuk mockup-nya, next Dila. Mockup-nya yaitu yang pertama pada halaman home ini, di sini ditampilkan seluruh total cache pada seluruh global stats. Next. Dan apabila kita menekan tombol track countries ini, maka akan muncul suatu recovery yaitu data-data dari negara. Dari data-data negara ini kita juga bisa mencari di menu search untuk memilih negara mana yang akan kita pantau jumlah dari COVID. Mungkin hanya itu untuk penjelasan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan selanjutnya itu penjelasan program yang akan dijelaskan oleh saya sendiri terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Java Effect Countries. Di sini terdapat public class. Pertama itu kita membuat public class, yaitu Java itu efek countries dengan mendeskripsikan variabel edit list, list view, simple X arc loader. Di sini kita akan memanggil nantinya akan dijelaskan oleh Robi tentang country model. Ini kita panggil Java di sini. Di sini on selanjutnya itu membuat find on create. Find on create di sini kita mengambil dari layout activity di sini. Nah, itu. Layout activity di sini selanjutnya yang berisi tentang
ID-nya itu ada di dalamnya edit, search, list view, sama loader. Nanti kita ini nama yang variabel yang akan kita panggil nantinya. Sini untuk memberi nama, judul untuk di atasnya itu taskbar, pada subtitlenya itu efek contrast. Selanjutnya yaitu kita di sini terdapat untuk membaca check listener. Ada di sini atau before text check, on text check untuk perubahan, itu after sudah perubahan yang terjadi. Selanjutnya itu public boolean untuk pemilihan item-itemnya. Ini public untuk menampilkan IP yang akan kita gunakan. Di sini nama variabel IP-nya itu URL. Simple ini sebagai untuk mereload data-data terlebih dahulu sebelum kita menggunakan metode get dengan diambil dari URL dengan IP ini. Sini untuk datanya berupa JSON array. Di dalam JSON array tersebut ada JSON object. Untuk menampilkan data kita menggunakan looping for. Yang ini berdasarkan data-data yang ada pada API. Sesuai dengan API. Jika tidak sesuai maka akan terjadinya error. Ini nama-nama string. Ini string nama variabel yang akan kita panggil nantinya di sini. Selanjutnya yaitu sini untuk akhirnya nanti stop. Ini jika error maka akan berhenti, dan atasnya itu membuat link kosong. Ini kayak show itu tampilannya. Ini untuk memanggil volley-nya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robby Wartodi. Kepada Robby Wartodi disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai file Java, country model, dan detail activity. Yang pertama, country model, yaitu file ini berfungsi untuk menampilkan suatu data-data pada kasus yang terjadi pada suatu negara yang terdapat pada API. Yang pertama, kita membuat suatu kelas country model, lalu membuat dan menjelaskan suatu variabel seperti flag, country, case, dan lain-lain. Selanjutnya, membuat suatu konstruktor untuk mengambil data variabel, di mana konstruktor ini harus sama dengan API yang sudah tersedia. Selanjutnya, untuk line 23 itu berfungsi untuk mengambil data dari variabel privat yang sudah kita definisikan sebelumnya. Lanjutilah. Detail activity. Dan selanjutnya file Java detail activity. Yang pertama kita buat satu kelas detail activity dengan extend app combat activity. Lalu mendeklarasikan satu text view di mana text view ini sudah terdapat pada activity detail di bagian layout yang berformat XML. Di mana pada file Java ini kita hanya memanggil dari ID-ID yang sudah kita buat pada file XML. Lalu kita membuat suatu onCreate untuk ID-ID-nya ini berupa TV country, TV case, TV recover, critical, dan lain-lain. Lalu kita membuat suatu fungsi untuk menampilkannya. Mungkin hanya itu untuk presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gusti Nanda. Kepada Gusti Nanda disilakan. Oke, baik. Di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang main activity. Dia coba diklik main activity-nya dia. Yang main activity.
Oke, baik. Mungkin di sini kita akan mendeklarasikan variabelnya masing-masing, text view sesuai dengan ID-ID-nya. Di sini juga ada deklarasi simple RC ladder, yang dimana ini nantinya akan menjadi sebuah animasi untuk loading sebelum masuk kepada data yang akan ditampilkan. Yang berikutnya ada scroll view, yang nantinya apabila kita mengklik sebuah tombol yang track countries tersebut akan ada yang berupa scroll view, yaitu daftar-daftar negara yang nanti apabila kita klik itu akan menuju ke detail activity. Jadi mungkin di sini kita mulai itu on-create dengan mengambil data-datanya dari masing-masing variabel text view, yang mulai dari text view case sampai dengan text view affected country. Di sini kita sesuaikan dengan ID yang telah kita bikin di activity main XML. Dan berikutnya itu ada fungsi fetch data, yang mana fungsi fetch data ini adalah fungsi yang akan kita gunakan untuk mengolah data-data dari API. Dan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Pak dosen, di sini kita membuat sebuah variabel bernama URL yang nantinya akan kita panggil. Yang variabel URL ini berisi link dari API tersebut. Di sini link API-nya berupa semua data secara keseluruhan yang ada di dunia. Oke, mungkin kita akan mulai request. Mungkin di sini kita mengambil datanya berupa JSON object. Jadi akan ada variabel JSON object, mengambil new JSON object, yang mana nanti akan mengambil masing-masing string. Untuk text view, kita akan melakukan set text kepada masing-masing data sesuai dengan nama-namanya, mulai dari case, recovered, critical, active, sampai affected country. Dan nantinya data-data ini akan kita olah atau kita tampilkan dalam media pie chart atau diagram pie, yang nantinya akan sesuai dengan perbandingan jumlah kasus seperti aktif, kematian, dan disembuhkan. Dan ketika data telah disampaikan, data telah ditampilkan, di sini akan ada fungsi simple RC loader akan berhenti, maka data akan ditampilkan. Oke. Dan apabila data mengalami kesalahan atau error, di sini kita akan membuat sebuah toast yang akan menampilkan errornya sendiri. Di sini kita request dengan volley untuk merequest antrian yang telah kita buat tadi. Dan nanti di bawahnya akan ada sebuah tombol yang menuju ke track countries, yang mencari nama-nama negara dan menampilkan aktivitinya. Mungkin kita langsung saja, Fadila, untuk mencoba demo aplikasinya. Suaranya Nanda belum kedengaran. Nah, di sini aplikasinya sudah kita jalankan. Nah, sini muncul yaitu main activity yang telah kita buat tadi dan menampilkan nama aplikasi. Di sini juga ada diagram pie yang telah kita sesuaikan, di mana di sini memang dominan yang telah disebutkan, mungkin itu sampai 90%, dan di sini ada kematian, aktif.
Dan diagram pie ini sesuai dengan data-data yang ada di API-nya tersebut. Di sini juga ditampilkan status secara global, mulai dari total kasus, disembuhkan, aktif, yang kritis, total kematian, kasus hari ini, dan kasus kematian hari ini. Mungkin kita coba klik track countries, Dila. Oke, di sini sudah tampil. Ini diurutkan sesuai abjad. Jadi kita bisa mencari nama negara di search view ini. Kita coba cari negara Indonesia. Nah, apabila kita telah mengklik dari Indonesia tadi, maka akan dimunculkan details dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Di sini ada nama negara, total kasus, kasus hari ini, total kematian, kasus dan kematian hari ini, disembuhkan dan sampai kritikal. Oke, mungkin cukup, Dila. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.